Sebelum kita melanjutkan membaca kisah Neira menikahi jadi yang kedua, sebelumnya jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih. Di tempat lain yang lebih tepatnya di jalanan terlihat mobil sport berwarna merah melaju dengan kencangnya. Angel tersenyum dengan penuh kemenangan. Flashback on. Apa kamu gila, Ken? Kamu memintaku untuk mencari wanita lain sebagai istrimu. Angel begitu kaget mendengar permintaan suaminya. Emosi mulai terlihat di wajahnya. Lebih tepatnya lagi, carikan aku wanita yang bisa menjadi ibu dari anak-anakku. Suara dingin dari seorang pria yang sedang duduk di meja kerjanya. Pria itu bernama Kenzo. Kenzo adalah seorang pengusaha atau CEO terkenal hampir di seluruh negara. Dia orang yang paling disegani di kotanya. Dia berwajah dingin, sangat tampan, tinggi, dengan tubuh yang atletis. Ya, keturunan blasteran Eropa. Dengan ketampanan dan harta yang dimilikinya, banyak wanita yang memujanya, bahkan rela hanya untuk menjadi simpanan atau kekasih gelapnya. Ken, kau tidak bisa berbuat seperti itu. Aku bisa mengandung anakmu. Kita baru menikah 6 bulan, Hani. Kita masih punya banyak waktu. Angel memohon dan berjalan mendekati Kenzo sambil memeluk dan mencium bibirnya, berharap suaminya itu akan berubah pikiran. Namun, Kenzo melepaskan ciuman dan pelukan dari Angel. Masih punya banyak waktu kau bilang. Kenzo tertawa dengan kerasnya. Angel, apa kau lupa dengan surat perjanjian yang kita sepakati? Aku bersedia menikahimu, tapi dalam waktu 6 bulan kau harus segera mengandung anakku. Jika tidak, aku akan menikah dengan wanita lain, dan tugasmulah yang mencari wanita itu. Dengan wajah dinginnya Kenzo tersenyum sinis sambil berjalan keluar dari ruang kerjanya. Di ruangan itu, kini hanya ada Angel yang sedang mengumpat karena kebodohannya sendiri. Sial, kenapa aku bisa lupa dengan perjanjian itu? Umpat Angel. Angel begitu terlena menjadi seorang nyonya besar dari seorang Kenzo Arbeto, sampai ia melupakan perjanjian itu. Perjanjian yang dibuat agar ia bisa menikah dengan seorang Kenzo Arbeto. Aku tidak mau kehilanganmu, Ken. Dan semua kemewahan yang sudah kudapat. Gumam Angel dalam hati. Angel berteriak, wajahnya merah padam. Aku harus mencari wanita untuknya. Tapi wanita itu tidak boleh lebih cantik dan seksi dari aku. Tentunya dengan seringai licik di wajahnya. Dan di hari ini setelah 2 minggu percakapannya dengan Kenzo, ketika Angel mengendarai mobil sportnya sambil terus memikirkan di mana dia harus mencari wanita lain lagi. Sambil terus berpikir, Angel terkaget ada motor yang menyalipnya dari depan. Dengan cepat dia injak rem mobilnya dan terjadilah kecelakaan itu, di mana akhirnya dia bertemu dengan Naira, gadis yang menabrak mobil sport mewahnya dari belakang. Ketika keluar dari mobil sportnya, Angel sangat emosi. Tetapi ketika melihat wajah gadis itu dan melihat motor yang dipakainya, Angel sudah bisa menebak dia pasti dari kalangan biasa. Dan Angel berani bertaruh, motor yang dipakai gadis itu pasti tidak memiliki surat lengkap. Dengan sedikit ancaman, gadis bodoh itu pasti tidak dapat berkutik. Dan aku yakin dia pasti mau menerima syarat yang aku ajukan. Karena sangat terlihat jelas gadis itu pasti tidak memiliki uang untuk mengganti rugi kerusakan pada mobilnya. Flashback off. Akhirnya, aku sudah mendapatkan wanita untuk kujadikan istri Kenzo.
seorang wanita biasa dengan kecantikan yang masih di bawahku. Dan semoga untuk kali ini kau tidak menolaknya, Ken. Angel tersenyum dengan sinis. Angel teringat sudah lebih dari 10 perempuan yang dia ajukan untuk menjadi istri kedua Kenzo. Tapi selalu ditolak oleh Kenzo dengan berbagai alasan. Padahal dari semua wanita yang diajukannya itu sudah ia buat kesepakatan. Karena Angel membayar para gadis itu agar menuruti semua peraturan-peraturan yang sudah dia buat. Tapi semua rencananya berantakan karena Kenzo menolak semua wanita itu. Perusahaan Ken's DRC. Tuan, perusahaan milik Dimitri Corp mengajukan kerjasama untuk pembangunan hotel di kota B. Jimmy, sekretaris pribadi sekaligus bodyguard Kenzo, menerangkan secara rinci pada tuannya. Kenzo dengan wajah tanpa ekspresi terus mendengarkan apa yang dikatakan Jimmy. Jadi bagaimana, Tuan? Apa ada masalah, Tuan? Tanya Jimmy. Jim, kau selidiki secara detail Dimitri Corp. Selebihnya, aku percayakan padamu. Kau pergilah, aku tidak mau diganggu dulu, seru Kenzo. Ia memutar kursinya menghadap ke belakang berkata dengan wajah dinginnya. Jimmy tahu jika tuannya sudah berkata tidak mau diganggu, maka tidak ada satu orang pun yang berani membantahnya. Pasti dia sedang memikirkan masalah Nyonya Angel, gumam Jimmy. Jimmy sudah ikut bekerja dengan Tuan Kenzo jauh sebelum Tuan Kenzo mengenal Nyonya Angel. Dulu Tuan Kenzo tidak sedingin ini. Tuan Kenzo sangat mencintai Nona Angel. Mereka berpacaran sudah 2 tahun. Begitu besar rasa cinta Tuan Kenzo pada Angel, sampai Tuan menutup telinga atas info yang saya dapat, bahwa Nona Angel hanya mengincar harta dan mempunyai simpanan lelaki lain. Sampai pada akhirnya, Tuan Kenzo melihat langsung perselingkuhan Nona Angel di hotel miliknya sendiri. Sejak saat itu, Tuan Kenzo berubah menjadi sosok yang dingin, kasar, dan arogan pada siapapun, termasuk pada Nona Angel. Jimmy yang sudah keluar dari ruangan bosnya, dia berpikir sudah sejauh apa permainan Tuan Kenzo terhadap Angel. Setelah 6 bulan pernikahannya dengan Nona Angel, Jimmy diberi tugas untuk selalu mengawasi Angel dan mencari tahu info dari ke-10 orang calon istri yang diberikan Nyonya Angel, yang ternyata adalah para gadis yang dibayar dengan uang. Nyonya Angel belum menyadari bahwa yang dihadapinya sekarang bukanlah seorang Tuan Kenzo yang dulu, yang bisa ditipu dan masuk perangkapnya oleh rayuan-rayuannya. Tuan Kenzo yang sekarang adalah seorang yang dingin dan tidak bisa dibohongi oleh wanita manapun, bahkan oleh wanita paling licik yang bernama Angel. Di dalam ruangan Kenzo, deret, deret. Kenzo membuka pesan yang dia dapat dan tersenyum licik. Baiklah, wanita mana lagi yang akan kau berikan padaku? Terlihat seringai di wajah Kenzo. Flashback on. Setelah putus dengan Angel dalam waktu 1 tahun, hari-hari yang dihabiskan oleh Kenzo hanyalah bekerja dan bekerja. Banyak wanita yang datang hanya dijadikan pemuas nafsunya. Dia tidak pernah lagi percaya pada wanita. Di dalam dunia bisnis pun Kenzo terkenal kejam. Dia tak segan-segan membuat sebuah perusahaan jatuh bangkrut. Banyak para pengusaha yang ingin menjodohkan putri mereka dengan Tuan Kenzo, tapi tidak satu pun diterima Kenzo. Dan saat bertemu kembali dengan Angel setelah 1 tahun lamanya, Angel terus merayu dan memohon kembali pada Kenzo. Angel menggunakan semua cara agar bisa membuat Kenzo jatuh pada perangkapnya lagi. Dia bahkan rela hanya dijadikan pemuas nafsu oleh Kenzo.
sampai pada hari di mana Kenzo menerima Angel sebagai istrinya, tapi dengan sebuah syarat. Setelah 6 bulan masa pernikahan, jika Angel tidak bisa hamil, maka Angel akan mencarikan istri kedua untuk Kenzo. Dan jika Angel terbukti berselingkuh, maka pada saat itu juga akan diceraikan oleh Kenzo. Angel menerima semua persyaratan itu tanpa berpikir panjang. Yang di benaknya Kenzo adalah kekasihnya yang dulu yang mudah ditipu oleh rayuannya. Flashback off. Jim, kembali ke ruangan sekarang, ada tugas baru. Kenzo lalu menutup telepon dan tertawa sinis. Ia tertawa sinis karena melihat video ini belum ada juga yang like dan mensubscribe-nya. Ya sudah. Sampai jumpa lagi di episode 4. Bye-bye.